Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 kali ini akan mempresentasikan materi kami yang bertema Syariah Economic System atau Sistem Ekonomi Syariah. Dan di sini saya Haikal Gumilang sebagai moderator. Kemudian ada pembicara pertama, teman kita Febi Iwan Jasadi, akan dilanjutkan oleh Eza Ezrian, kemudian Ezi Wiranata, dan saya sekaligus pembicara terakhir, serta ada audiens Hiro Adibi Abda yang akan mengajukan pertanyaan nantinya di sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kita mulai ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman kita Febi Iwan Jasadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya menyampaikan tauhid dan riba. Tauhid merupakan konsep dasar dalam ekonomi Islam yang menekankan keesaan dan kedaulatan Allah sebagai pemilik sumber daya. Yang kedua, semua kekayaan dan sumber daya pada hakikatnya adalah milik Allah. Sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah, trustee, pengelola atau pengelola di bumi. Konsep pemilikan ini membuat manusia memiliki tanggung jawab moral dalam cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan hartanya. Yang kedua, riba. Riba atau bunga dilarang dalam ekonomi Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat meningkatkan ketimpangan dan menghasilkan keuntungan yang tidak adil. Islam menggantikan sistem berbasis bunga dengan sistem berbagi risiko atau risk sharing seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad tersebut, pihak yang memberikan modal dan pihak pengelola usaha sama-sama berbagi risiko serta keuntungan sehingga tercipta hubungan yang lebih adil. Itulah perbedaan tauhid dan riba. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Eza Ezrian. Oke, selanjutnya yaitu zakat dan redistribusi kekayaan. Yang pertama itu pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Secara bahasa, zakat berarti suci, bersih, berkembang, dan berkah. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan memiliki fungsi ibadah sekaligus ekonomi. Kemudian ada pula syarat wajib zakat. Yang bernama itu beragama Islam, yang kedua itu merdeka, yang ketiga memiliki harta yang halal, yang keempat harta mencapai nisab, batas minimum harta yang wajib dizakati, dan yang terakhir itu harta telah dimiliki selama haul atau 1 tahun hijrah. Kemudian ada jenis-jenis zakat. Yang pertama itu zakat fitrah, dibayarkan pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Kemudian ada pula zakat mal yang meliputi emas dan perak, uang atau tabungan dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu pengertian redistribusi kekayaan. Redistribusi penyaluran kembali sebagian kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu agar tercipta keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam ekonomi syariah, redistribusi kekayaan dilakukan bukan untuk menyamakan semua pendapatan, tapi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selanjutnya ada halal versus haram. Pengertian halal dan haram. Dalam ekonomi syariah, halal dan haram merupakan batasan etika atau ethical boundaries yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ajaran Islam. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam.
Kemudian haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup cara memperoleh, mengelola, menggunakan, dan mendistribusikan harta. Kemudian ada pula halal dalam ekonomi syariah, yang mana yang pertama itu objek usaha atau barang yang diperdagangkan halal, kemudian cara memperoleh keuntungan dilakukan secara jujur dan adil, dan lain-lain. Kemudian ada haram dalam ekonomi syariah, yang dimana yang bentuk aktivitas haram yaitu yang pertama riba, yaitu bunga. Riba adalah tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjaman atau utang. Kemudian ada gharar atau ketidakjelasan. Kemudian ketiga itu masyir atau perjudian. Yang keempat penipuan atau tadlis, dan yang terakhir itu perdagangan barang haram. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ezi Wiranata. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya itu yaitu risk and profit sharing, bagi hasil dan resiko. Jadi di sini risk and profit sharing merupakan salah satu pilar fundamental yang membedakan sistem ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional berbasis bunga. Dalam paradigma ekonomi Islam, setiap transaksi finansial dan kegiatan usaha harus dilandaskan pada prinsip keadilan distributif. Jadi di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama prinsip utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah berpijak pada nilai-nilai ketauhidan dan keadilan sosial yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi baik dalam skala mikro maupun makro harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, pembagian keuntungan dan risiko secara adil. Dalam sistem ekonomi syariah, keuntungan seiringan dengan risiko menjadi landasan normatif yang meningkat. Artinya, setiap pihak yang berhak atas keuntungan dari suatu usaha secara simultan juga berkewajiban menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada keuntungan tanpa risiko. Poin ini secara langsung menjadi basis argumen pelarangan riba dalam Islam. Sistem bunga konvensional memungkinkan kreditur memperoleh imbal hasil yang pasti dan tetap tanpa menanggung risiko apapun atas keberhasilan atau kegagalan usaha debitur. Kemudian yang keempat yaitu sistem berbasis kesepakatan. Nilai inti dalam ini, setiap kontrak ekonomi syariah, rasio pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas dan disepakati bersama sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat berujung pada sengketa. Prinsip ini sejalan dengan konsep kerelaan bersama yang menjadi syarat sah setiap transaksi dalam fikih. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan ekonomi berkelanjutan. Pada tataran perekonomian, penerapan prinsip bagi hasil secara konsisten berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Ketika setiap pelaku usaha terdorong untuk bertanggung jawab atas risiko yang mereka ambil, terbentuk budaya kehati-hatian yang pada gilirannya memperkuat stabilitas pangan seluruh. Next slide please. Baik, untuk selanjutnya itu ada perlindungan kepemilikan pribadi. Ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, prinsip utama pengakuan hak kepemilikan dalam Islam. Hak kepemilikan pribadi sebagai hak asasi yang melekat pada diri manusia dan bersumber fitrah kemanusiaan.
Kemudian yang kedua, kepemilikan harus diperoleh secara halal. Kepemilikan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas formal tetapi juga oleh aspek moralitas dan kesyariahan proses perolehannya. Kemudian yang ketiga, kepemilikan tidak bersifat absolut. Berbeda dengan konsep kepemilikan dalam sistem kapitalisme liberal yang cenderung bersifat absolut dan tanpa batas. Kepemilikan dalam Islam memiliki dimensi sosial dan teologis yang membatasinya. Kemudian yang keempat, mendorong produktivitas ekonomi. Salah satu hikmah terbesar dari perlindungan hak milik dalam sistem ekonomi Islam adalah terdorongnya individu untuk berusaha, berinovasi, berinvestasi, dan mengembangkan harta secara produktif. Kemudian yang terakhir itu adalah larangan mengambil hak milik orang lain. Islam memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap segala bentuk pelanggaran atas hak milik orang lain. Mungkin itu saja dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh Haikal Gumilang. Oke, selanjutnya poin terakhir, prohibition of hoarding and monopolies atau larangan penimbunan dan monopoli. Hoarding atau istilah dalam ekonomi Islam ikhtiar, artinya menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga. Terutama barang yang dibutuhkan masyarakat dengan sengaja untuk mengurangi pasokan di pasar sehingga harga naik dan pelaku memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam perspektif ekonomi Islam, tindakan ini dianggap tidak etis karena merugikan konsumen, kemudian menciptakan kelangkaan buatan, memicu kenaikan harga yang tidak wajar, menguntungkan satu pihak, dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, poin selanjutnya adalah monopoli atau tahakum, artinya menguasai pasar sehingga dapat mengendalikan harga dan mengurangi persaingan. Vertikal monopoli dilarang karena dapat menghilangkan persaingan yang sehat, menyebabkan harga ditentukan secara sepihak, membuka peluang eksploitasi terhadap konsumen, memusatkan kekayaan hanya pada segelintir orang. Islam mendorong perdagangan yang adil, transparan, berdasarkan kesepakatan sukarela, bukan melalui dominasi pasar oleh suatu pelaku. Kemudian beberapa pertanyaan mengapa Islam melarang penimbunan dan monopoli. Penimbunan dan monopoli bertentangan dengan tujuan tersebut karena menghambat peredaran barang dan kekayaan, melebar kesenjangan ekonomi, mengeksploitasi masyarakat yang membutuhkan, merusak stabilitas pasar dan keseimbangan ekonomi. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kedua hal ini benar-benar merugikan masyarakat dan memberikan dampak buruk yang sangat banyak. Oleh karena itu sangat dilarang dalam agama Islam. Dan dari sudut pandang ekonomi Islam pun juga begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada peserta presentasi kali ini. Hiro Adibi Abda diperkenankan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Oke, di sini saya punya 2 pertanyaan.
Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Lalu yang kedua adalah bagaimana ekonomi syariah melindungi hak kepemilikan pribadi. Apa bisa dimengerti? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana ekonomi syariah melindungi hak kepemilikan pribadi? Jadi jawabannya itu adalah ekonomi syariah melindungi hak kepemilikan pribadi dengan melarang pencurian, penipuan, korupsi, perampasan, dan segala bentuk pengambilan harta secara tidak sah. Selain itu, hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak milik. Mungkin itu saja. Apakah sudah bisa diterima? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan jawab. Apa yang dimaksud dengan ikhtikar? Jadi ikhtikar adalah tindakan menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga naik dan pelaku memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu apakah dimengerti? Iya, paham. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 8. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada partisipan dan juga teman-teman pembicara. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.